Halo Aquarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan tahunan untuk kalian Aquarius Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Untuk tahun 2021, gambaran secara garis besar ya, sneak peek, lihat energinya, lihat kira-kira ada apa ceritanya ya. Tapi karena ini adalah readingan general, jadi bisa resonate, bisa tidak. Bisa resonate, bisa tidak pun kadang-kadang sulit untuk dibilang sekarang karena ini adalah untuk tahun 2021 gitu ya. Tetapi, kalau kalian melihat ada cerita-cerita yang, mungkin tidak kalian inginkan atau kalian nggak senang gitu ya, karena aku akan membaca apa adanya. Walaupun semua kartu akan aku baca secara tegap gitu ya, walaupun keluarnya misalnya kebalik, tapi aku akan baca secara tegap. Tapi kalau memang terlihat ada message bahwa misalnya ada kesulitan atau ada apa, aku akan terus terang ngomong. Jadi kalian bisa mengantisipasi hal tersebut ya, bisa mencegahnya. Mmm, dan kalau misalnya ada hal mengenai orang lain ini juga bisa vice versa, yang pastinya jangan terlalu dibaperin, jangan ditelan bulat-bulat, jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, ya. Termasuk juga tidak cocok misalnya dengan tarot reader atau style tarot reader-nya juga nggak apa-apa, silakan move on, cari yang sesuai dengan kalian. Ya, terima kasih untuk kalian. Sebelum aku masuk nih ke readingannya, aku mau ucapin terima kasih untuk support dan dukungannya terhadap channel ini. Dan sebelum aku mulai juga, aku akan menjelaskan, aku akan baca ini oracle card yang udah aku tarik dari beberapa deck yang aku sudah pilih ya untuk pesan-pesannya. Dan nanti kita akan masuk ke pembacaan tarotnya. Ini akan aku bagi menjadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Oke? Ayo kita baca. Mulai baca. Tetapi kalau yang aku lihat sih, you are in your energy ya. Kita memasuki era Aquarius ya. Kamu akan lebih comfortable. Ada hal-hal mungkin yang sebelumnya kamu struggle gitu ya. Ini akan lebih nyaman untuk kamu ya. Tetapi kembali lagi, di saat kita mau ada satu hal yang berubah, itu kadang ada goncangan, ada proses adaptasi, ada proses dari perubahan ini sendiri ya. Tetapi aku melihat di sini dalam kamu berpikir pun itu akan mengadakan satu perkembangan. Bisa jadi dalam kamu melihat sesuatu, dalam kamu memandang hidup kamu, memandang pekerjaan kamu, dan lain sebagainya, hal-hal dan bidang-bidang di dalam kehidupan kamu itu mengadakan perombakan kalau aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu ada perubahan yang terjadi ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, kita mulai saja. Kita punya The Magician. Jadi tahun 2021 kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang berpikir untuk memanifestasikan sesuatu di sini. Bisa memanifestasikan hubungan, bisa memanifestasikan pekerjaan, ataupun mimpi, cita-cita, doa kamu gitu ya. Dan kamu sedang mengatur strategi ini yang aku lihat di sini dan kamu sudah melihat mungkin cara apa yang kira-kira ingin kamu lakukan, apa yang kamu butuhin, bagaimana jalannya, di mana gue pengen ngelakuinnya. Hal-hal seperti itu tuh udah mulai ada di dalam benak kamu gitu yang aku lihat ya. Karena kamu ingin memanifestasikan, kamu ingin menciptakan, kamu ingin meng-create sesuatu di sini yang aku lihat dan idenya itu sudah ada gitu loh, idenya itu sudah ada. Nah, tahun 2021 ini adalah waktu di mana kamu membawa ide-ide kamu, harapan, cita-cita, impian kamu menjadi kenyataan ya. Dan aku lihat bisa jadi kamu nih akan lebih fokus ya,
Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin akan lebih banyak, ya memberi waktu, tenaga, dan lain sebagainya itu ke hal-hal yang penting gitu loh. Hal-hal yang penting, hal-hal yang memang mendukung kamu untuk menciptakan hal ini gitu ya. Buat beberapa dari kamu ini adalah satu proses di mana kamu ingin sesuatu, membangun sesuatu ya, dan tentunya di saat itu kamu butuh untuk fokus. Makanya tadi aku bilang, bisa jadi kamu akan misalnya ngurangin waktu main kamu, ngurangin mmm, waktu-waktu mungkin begaul kamu gitu ya. Kamu lebih memberikan waktu itu ke pekerjaan-pekerjaan kamu. Termasuk juga di saat kamu ingin mengadakan satu perubahan gitu ya, atau memanifestasikan hal bukan masalah itu saja gitu, masalah percintaan juga. Mungkin kamu lebih fokus dengan pasangan dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang kamu korbankan dikarenakan sesuatu yang kamu inginkan. Ini yang aku lihat dan kamu benar-benar udah mata kamu, pikiran kamu itu sudah tertuju ke situ, gitu loh. Tinggal ini adalah perjalanan, memulai perjalanan itu. Oke, loyal heart, kembali lagi masalah, menciptakan, mewujudkan, ya. Di mana kita harus punya satu kesetiaan, baik itu di dalam hubungan kita dengan orang lain. Loyal heart juga kita butuhkan dalam apa ya, hubungan kita dengan pekerjaan kita, kita dengan, usaha kita. Kadang-kadang orang berpikir, eee, orang yang berusaha sendiri itu lebih enak, lebih bebas, lebih nggak berat dan lain sebagainya. Tetapi apa, buat kamu mungkin yang berpikiran, "Gua pengen usaha sendiri, gua pengen jadi entrepreneur," misalnya, atau, "Gua pengen mulai satu bisnis." Ataupun apapun, termasuk misalnya buat beberapa dari kamu, gue pengen jadi YouTuber. Apapun yang kamu ingin bangun itu membutuhkan kesetiaan kamu. Kesetiaan kamu terhadap, ya usaha-usahamu. Nggak bisa hari ini kamu misalnya ya, eee, seharian gitu ya, dikujrek, terus tiba-tiba seminggu kamu kamu nggak ngapa-ngapain. Atau misalnya selama sebulan pertama itu kamu sama usahamu tuh giat, ngotot dan lain sebagainya gitu ya. Pagi, siang, sore, mungkin sampai lembur, sampai, lewat tengah malam. Terus habis itu selama 3 bulan berikutnya sibuk main, sibuk apa, ya tokonya misalnya nggak dibuka gitu ya. Ya hal-hal semacam itu, di mana kamu harus juga ya namanya setia ya, punya komitmen. Merasa punya komitmen sehingga memberikan yang terbaik gitu loh. Mmm, ya ini, ya aku lihat, apapun yang kamu ingin ciptakan, ini akan bisa berhasil kalau kamu punya komitmen, kamu konsisten ya. Ini loyal heart. Awakening, kebangkitan. Ya, ini kebangkitannya Aquarius gitu ya. Energetic upgrades, a new way of being. Ya, kamu akan melakukan banyak hal-hal, cara kamu menjalani hidup kamu, dari hal yang paling kecil kepada hal yang paling besar. Dari masalah kebiasaan, dari kamu mungkin memandang, diri kamu, kebiasaan-kebiasaan kamu, keseharian kamu, dan lain sebagainya itu mulai berubah. Termasuk kamu memandang hubungan percintaan, itu termasuk. Juga memandang hubungan, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam bisnis dan lain sebagainya, itu termasuk. Ada hal-hal yang berubah gitu loh. Ada hal-hal yang kamu rubah. Kamu mendapatkan pemahaman-pemahaman. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ya kamu terbangun spiritualnya gitu ya. Kamu lebih mengerti, mendalami, hidup kamu, diri kamu, lebih tahu, lebih paham gitu ya.
dan kamu lebih memegang pendirian-pendirian kamu gitu loh, nggak goyah, eee, misalnya dapat, apa ya, gangguan misalnya dari omongan orang, opini orang, dan lain sebagainya. Apa yang kamu pikirkan itu seperti kamu tuh punya satu pendirian, dan itu kalau kamu rasa benar, itu nggak bisa diganggu gugat. Kadang-kadang ada orang yang pendiriannya tuh mencra-mencre, begitu ada orang ngomong A, dia ngikut ke sana, dia ngomong B, dia ngikut ke sana, gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat kamu mulai punya hal-hal pegangan-pegangan hidup yang tidak kamu izinkan untuk dikutak-katik sama orang lain ya. Beberapa dari kamu mungkin ini adalah proyek idealis kamu. Ini adalah proyek yang benar-benar, rasanya tuh, "Itu gue banget," gitu loh. Give love, berikan cinta. Dalam apa yang kamu lakukan, dalam apa yang kamu kerjakan, berikan rasa pada hal tersebut, ya. Tapi ini bisa jadi kamu mungkin punya satu ketertarikan atau ada orang yang punya satu ketertarikan sama kamu dan mau memberikan cintanya, ya. Patience, hampir-hampir sama semua pesannya ya, patience. Pause before you take action. Oke, ini hampir kayak, iya, kalau, apa ya, membuat satu strategi dan menjalankan satu strategi, pastinya itu nggak bisa yang namanya kesusu atau keburu-buru gitu ya, nggak bisa tergesa-gesa, harus dipikirkan matang-matang, eee, a dan melihat option-option yang ada gitu. Jadi setiap kamu misalnya melihat ada satu situasi dan kamu mungkin, eee, merasa bahwa kamu sudah mau bereaksi, pikirkan apa gitu loh. Apa efeknya? Apa hasilnya? Apakah ini oke? Apakah ini tidak? Apakah ini tidak membawa saya ke dalam masalah atau malah menjerumuskan saya? Kadang-kadang kita terlalu cepat bereaksi tanpa berpikir dan melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan, hanya mengucap. Tapi kadang-kadang, dari ucapan itu bisa menyebabkan satu kerusakan yang permanen, ya. Trust that divine timing is at work. Percaya bahwa waktu semesta adalah waktu yang terbaik. Bisa jadi aku lihat di sini kesabaran, sabar adalah mantra kamu di tahun 2021 untuk melihat hasil atau progres atau peningkatan. Karena apa? Di sini kamu diminta untuk fokus, diminta untuk setia dan berkomitmen serta konsisten. Di sini kamu diminta untuk memberikan cinta dan rasamu untuk apa yang kamu kerjakan, dan di sini kamu diminta untuk tetap menjaga energimu agar positif, agar selalu semangat, dan membuka pikiranmu selebar-lebarnya, di mana kamu mengizinkan diri kamu untuk belajar lebih, 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 ya. Be patient and you will be patient and play while you wait. Iya, jadi sabarlah saat kamu menantikan. Sabarlah saat kamu sedang berproses. Setialah akan proses itu, ya. Retreat. It's time to disconnect from the world. Ya, yang aku lihat juga dari awal-awal, kamu mungkin di tahun 2021 agak bukan menarik diri, tetapi mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu membatasi gitu ya, membatasi, melimit waktu kamu, tenaga kamu, energi kamu, mungkin juga kamu lihat, kamu membersihkan gitu, ini teman gue apa bukan sih, atau ini orang-orang yang hanya bikin energi gua tuh ngedelep gitu ya, ataupun menjadikan gua tuh jadi toksik gitu loh. Ada loh orang-orang yang di sekitar kita yang kadang-kadang tanpa kita sadari itu memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Nah, mungkin kamu lebih memilih untuk kayak apa ya, bukan mengisolasi, tapi, lebih fokuslah dengan apa yang kamu
lakukan, apa yang kamu kerjakan, kamu lebih fokus dengan pekerjaan kamu lebih fokus dengan diri kamu lebih fokus dengan hal-hal yang penting-penting gitu loh, yang aku lihat di sini ya. Tapi buat beberapa dari kalian mungkin kalian ada satu rencana untuk me apa ya, mungkin berpergian untuk sekedar melepas kejenuhan gitu ya. Mungkin dari tahun 2020, "Aduh udah capek gue ngadepin ini nih, situasi pandemi dan segala macam." Ataupun ngadepin orang-orang yang dengan segala informasi yang masuk, "Gue riweuh, gue pengen nyendiri, gue pengen jalan-jalan, gue pengen, jauh dari kota." Buat beberapa dari kamu ini. Healing, healer. Pemulihan, tersembuhkan, dan menyembuhkan. Healing energy surround you and the situation. Ini adalah energi pemulihan. Energi ya penyembuhan, pemulihan ya. Buat beberapa dari kalian ini adalah kalian mungkin di tahun 2020 ada hal-hal yang berhubungan dengan hubungan percintaan yang membuat kalian mungkin masih ada residu-residunya belum terpulihkan. Aku lihat di situ juga tahun 2021 ini adalah pemulihan akan hati kamu, tetapi juga buat beberapa dari kamu mungkin trauma-trauma kamu dari masa lalu dan lain sebagainya. Ini juga bisa masalah di dalam keuangan kamu, di dalam pekerjaan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu mengalami hal-hal tersebut gitu ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi literally gitu ya. Pemulihan secara fisik. Mungkin buat beberapa dari kamu ada satu penyakit dan ini adalah masa pemulihan. Di mana masa-masa pemulihan itu ya pastinya ada tahap istirahat, ada tahap makan obat, ada tahap olahraga dan lain sebagainya. Di mana itu adalah ya termasuk nutrisi-nutrisi. Nah, jadi apa nutrisi tuh yang aku omongin adalah bukan cuma nutrisi buat tubuh secara fisik, tapi juga nutrisi apa yang kamu kasih ke jiwa kamu, nutrisi apa yang kamu kasih ke pikiran kamu. Apakah kamu konsumsi misalnya hal-hal berita-berita yang negatif-negatif, yang malah bikin kamu emosi, yang malah bikin kamu jadi pikirannya jadi overthinking atau mungkin jadi stres atau mungkin jadi cemas yang berlebihan dan lain sebagainya, termasuk juga hubungan-hubungan kamu dengan orang. Apakah orang yang sekeliling kamu itu udah good semua gitu ya, apa, energinya, udah se-vibe atau sefrekuensi sama kamu? Ataukah kamu apa ya, mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang misalnya suka komplain, orang-orang yang sukanya ngeluh atau sukanya, ngomongin orang lain, tapi bukan mengomongin ide-ide untuk satu hal yang berguna gitu loh. Nah, hal-hal tersebut kadang-kadang menghabiskan waktu kita, tapi tidak ada hal positifnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin dari peristiwa-peristiwa yang kamu dapatkan, pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan, kamu juga bisa menginspirasi orang lain untuk itu, gitu ya, untuk juga sembuh, untuk juga terpulihkan. Oke. Buat beberapa dari kamu mungkin mau jadi motivator, influencer, gitu ya, ataupun mau jadi tarot reader atau apalah gitu yang membantu orang lain gitu untuk juga pulih atau juga membagi pengalaman-pengalaman kamu dalam bidang misalnya perbisnisan, pekerjaan dan lain sebagainya sehingga orang juga bisa memulihkan kondisi ekonominya. Kan macam-macam ya. Hal-hal semacam itu tuh luas gitu. Oke, kita masuk ke dalam tarotnya ya. Bagian pertama untuk Aquarius. Lion. Strength card ya. Kalau aku lihat di sini memasuki tahun 2021 dengan penuh percaya diri, kamu menyadari kekuatan kamu,
atau kelebihan kamu di mana saja ataupun hal yang menjadi kelebihan dan kekuatan kamu gitu loh, yang ada di dalam diri kamu. Buat beberapa dari kamu, ada satu keputusan besar yang harus kamu lakukan atau harus kamu ambil, di mana ini bukanlah satu keputusan yang kecil, yang gampang, yang enteng. Tapi kalau yang aku lihat dengan hadirnya si strength dan judgment, kamu membutuhkan satu kekuatan, satu keyakinan yang besar untuk memutuskan hal ini. Pastinya hal ini bisa jadi gitu ya, adalah hal yang sudah lumayan lama ada di dalam hidup kamu, dan mungkin kamu sudah terbiasa ya, ataupun ini adalah kamu keluar dari zona aman kamu ya. Karena apa? Kamu inginkan kebahagiaan itu, kamu mau happiness itu, kamu pengen pengen punya kebebasan. Buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu memberanikan diri untuk akhirnya membangun bisnis kamu, pekerjaan yang kamu mulai sendiri, kerjakan sendiri. Dan ini mungkin adalah bukan sesuatu yang gampang karena apa? Buat beberapa eee, mungkin kamu masih terikat, dengan komitmen atau kontrak dengan orang lain atau perusahaan. Tetapi kamu ingin hal yang lebih, memberikan kamu kebebasan. Kebebasan apa? Bukan hanya waktu, tetapi kebebasan dalam kamu me-manage dan menciptakan apa yang kamu ingin. Kebebasan dalam kamu bisa, meng-create harapan dan mimpi-mimpi kamu gitu loh, tanpa terikat dengan apapun gitu. Tapi aku melihat di sini, ya buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin keluar dari satu situasi dan kondisi yang sudah cukup lama kamu berkecipluk di situ gitu ya, dan kamu merasa mungkin sudah tidak nyaman lagi, sudah tidak, happy lagi di situ dan kamu butuh kekuatan itu, eee, butuh untuk membuat satu tindakan atau satu keputusan meninggalkan situasi dan kondisi yang sudah tidak, berguna bukan tidak berguna lagi ya, tidak bisa dipertahankan lagi karena kamu fokus dengan kebahagiaan kamu. Bagian kedua, Ten of Wands ya. Banyak, hal, tanggung jawab, pekerjaan yang kamu sedang lakukan di bagian kedua ini ya. Dan yang kembali lagi ke tadi pesan yang aku bilang, kadang-kadang orang menyangka bahwa bekerja sendiri itu adalah mudah. Aku sudah menjalani hal tersebut gitu ya, tidak lebih mudah. Karena apa? Yang ada kita sendiri yang jadi bos, kita sendiri yang jadi, pegawai, kita sendiri yang harus ngelakuin ini, itu, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang orang cuma ngelihat enaknya aja. Cuman aku lihat di sini, ya kamu sedang fokus gitu ya, fokus untuk meningkatkan situasi kondisi kamu. Kamu fokus untuk nyelesain kerjaan kamu. Kamu fokus untuk ngurusin kerjaan kamu dan kamu lihat tanggung jawab itu. Kamu sedang mengerjakan hal-hal yang harus kamu kerjakan di sini. Dan aku lihat mungkin ada orang yang melihat gitu loh. Melihat mungkin kamunya agak kelimpungan dan menawarkan diri, untuk membantu kamu gitu ya. Bisa jadi ada orang yang nawarin mau, barengan usahanya atau mungkin ada orang yang memberikan support gitu ya. Aku juga lihat di sini buat beberapa dari kamu, Aquarius ini di bagian kedua ada tanda-tanda mengenai orang dari masa lalu ya, yang berusaha untuk, kembali ke dalam kehidupan kamu. Tetapi aku juga melihat, ini kamu kalau misalnya udah punya pasangan gitu ya, ya kayak kamu tuh
melihat mereka lebih perhatian, rasanya seperti itu, gitu ya. Karena apa? Karena yang aku lihat mereka juga melihat pengorbanan kamu. Ini kan? Knight of Cup. Iya, ada orang yang menawarkan buat beberapa dari kamu ini di bagian kedua nih agak banyak bunga-bunga masalah cinta dan asmara ya. Buat beberapa dari kamu aku melihat di sini ya ada orang yang menawarkan cintanya, yang tertarik sama kamu, menawarkan perhatian dan menawarkan satu komitmen kalau yang aku lihat di sini. Ya. Dan aku lihat ada satu koneksi jiwa gitu loh. Hubungan antara kamu dengan orang ini. Yang mungkin rasanya apa ya? Walaupun jauh, nggak pernah ketemu, rasanya tuh kayak kamu tuh udah mengenal orang ini gitu. Ada Ten of Pentacles di bagian ketiga ya. Fokus kamu adalah di dalam keuangan dan lain sebagainya. Cuman aku melihat antara kamu atau orang yang deal sama kamu ini mungkin mereka menginginkan adanya satu komitmen yang lebih gitu ya. Ini kalau yang aku lihat mungkin ada orang yang ngajakin merit gitu ya, mau nikah, menuntut pasangannya untuk menikah gitu. Cuman aku melihat bisa jadi salah satu orang dalam hubungan ini belum siap. Ya. Oke. Oke, kita punya Three of Swords dan Ace of Cup. Kalau yang aku lihat di sini ada satu perbaikan dan pemulihan gitu ya. Tetapi sebelum hal ini terpulihkan, kadang sesuatu itu digoncang atau sesuatu itu sebelum dipulihkan ya ada sakit yang kayak misalnya ya, ada orang misalnya punya satu penyakit di dalam tubuhnya. Pastinya dia akan di-surgery, dibuka dulu. Luka buka jahitan luka bedah itu kan sakit. Berarti kan dia harus dibuka, diambil dulu. Nah, ini ada satu situasi yang aku lihat hampir seperti itu. Di mana saat kamu sebelum dapat pulih secara utuh gitu ya, ada hal yang perlu kamu keluarkan, ada penyakit, ada infeksi mungkin ya, yang berupa mungkin masalah-masalah gitu loh. Sebelum dipulihkan, ini perlu dikeluarin dulu. Karena apa? Kalau kita misalnya sakit kepala gitu ya, terus buat beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar cerita ini dari aku. Kita sakit kepala, kita minumin Panadol, lama-lama setiap sakit kepala minum Panadol 1, besoknya 2. Kita nggak sembuh, tapi hanya mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Penyakitnya tetap ada di situ. Nah, untuk mencari penyakit ini dan melihat apakah itu yang menjadi penyakitnya, apakah yang menyebabkan itu yang namanya sakit kepala. Nah, itu kalau kamu ambil penyebabnya, ya itu kamu menyembuhkan. Gitu loh, bukan hanya menghilangkan rasa sakit. Nah, kalau yang aku lihat di sini, ada situasi dan kondisi di mana kamu bila ingin memulihkan, kamu harus mengeluarkan akar dan penyebab dari situasi ini. Gitu. Kalau kamu mau, kalau kamu izinkan diri kamu dan bersabar tentunya gitu ya, bersabar juga bisa percaya gitu loh bahwa memang hal ini tidak dapat tersembuhkan, terpulihkan dengan instan. Nggak ada apa-apa yang instan gitu ya. Tapi fokus kepada keluarga di sini aku lihat fokus kepada pekerjaan, finansial dan lain sebagainya dan aku lihat ke masalah kestabilan
ya. Yang pastinya saat kita juga ingin mencapai sesuatu, pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan, pasti ada masalah, pasti ada turun naik, pasti ada kesulitan. Tetapi apa? Dengan menjalani itu, dengan kesetiaan kamu, itu akan membantu kamu untuk memulihkan hal-hal yang memang ingin kamu pulihkan, memperbaiki hal-hal yang memang kamu ingin perbaiki. Oke? Oke, Aquarius, ini adalah readingan kamu secara garis besar, walaupun mungkin agak lama ya videonya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Aku selalu harapkan dan doakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik untuk kalian semua di tahun 2021. Sampai jumpa. Sehat selalu ya. Namaste.